Guys, balik lagi sama teman santuy alias Cok Santuy dalam pembahasan alur cerita Donghua Perfect World episode 238 ya guys ya. Sebelum masuk ke alur ceritanya, kita rekap santuy dulu sedikit aja episode sebelumnya. Setelah King Zihao menyempurnakan Dao Agung menjadi tubuh benih abadi, serta mengukir sejarah baru yang belum pernah dilalui kultivator pendahulu, Tetua Agung berpesan untuk segera kembali ke akademi. Pasalnya kedua Akademi Suci dan Akademi Immortal akan bekerja sama untuk memperebutkan harta misterius di Istana Abadi. Sampai akhirnya, meski gacauan dari kedua akademi saling bertarung menentukan pemenang, serta melihat seluruh murid akademinya ditindas, King Zihao lantas memanfaatkan hal ini untuk mengambil harta misterius, sehingga menimbulkan kegaduhan dan memancing kemarahan Akademi Immortal. Terus gimana sih keseruan dan kelanjutan alur ceritanya? Penasaran ya kan? Jadi langsung aja simetriskan posisi rebahan, siapkan cemilan, inilah waktunya kita baku hantam. Di saat kedua pihak saling menatap satu sama lain, Ziri Tianjun langsung mengucapkan permintaan maaf atas perilaku Jitong terhadap Akademi Tiansen, kemudian memberikan tanaman obat untuk menyembuhkan luka Jitong. Tidak sampai di sini, Tianjun sendiri ternyata sudah lama mengagumi bakat Huang. Pasalnya dengan ranah kultivasi Heavenly Deity, Huang mampu mengalahkan Jin Jiaoxin bersama pelayannya dalam waktu satu kali serangan. Menyadari kata-kata barusan hanyalah omong kosong untuk menantang Huang bertarung, sontak saja membuat Cao Yuseng dan kelinci imut naik darah, serta menegaskan bahwa reputasi Huang lebih unggul dari Tianjun. Merasa tidak terima atas penghinaan barusan, Jitong mengatakan, energi ungu yang melekat di tubuh tuannya setara dengan Raja Langit. Bahkan dia sendiri belum pernah mendengar kalau Huang bisa menyatu dengan benih abadi, sehingga pencapaian Ziri Tianjun jauh lebih sempurna dibandingkan Huang. Dalam situasi memanas dan mendapatkan kabar jika sahabatnya Jiu Yowei bersama Yu Wudi berhasil dikalahkan, serta merebut zirah Raja Langit, Ziri Tianjun pada awalnya berniat untuk mengajak Huang baku hantam. Namun sayangnya dikarenakan Huang memilih jalan kultivasi tubuh sebagai benih abadi, terbukti kalau jalan tersebut adalah jalan buntu dari pendahulu. Sehingga Tianjun beranggapan jika Huang bukanlah orang yang ditakdirkan melawan dirinya. Waduh. Sumi. Meskipun dahulu kala nama Huang adalah sosok paling menakutkan, tetapi Ziri Tianjun bersedia memberikan kesempatan untuk bertarung dan menekan ranah kultivasi di ranah yang sama. Tujuannya jelas ingin melihat perbandingan Dao Agung di antara mereka berdua. Sementara di sisi lain, Mo Dao yang baru saja melakukan pelatihan tertutup dan menyadari Huang telah kembali, dia bergegas menuju lokasi tersebut. Singkatnya, ketika semua orang menantikan pertarungan ini, emosi Ten Yuto melonjak drastis, bahkan mengungkapkan sebuah fakta kalau Huang berjuang seorang diri untuk melawan wilayah asing, sedangkan mereka hanya bersembunyi di balik kerasnya dunia. Bahkan kali ini para jenius bermunculan satu persatu mengaku Supreme Being. Namun Zihao tidaklah memperdulikannya. Dia justru melesat bagikan roket menuju lokasi Ziri Tianjun. Selain Ziri Tianjun merasa kagum dengan kekuatan Zihao, dia juga berharap bisa menyaksikan kejayaan Zihao di masa lalu, sehingga Tianjun lantas menggunakan bulan ungu di belakangnya untuk menekan semua orang. Kejadian barusan jelas mengejutkan Kiku. Pasalnya setelah benih abadi menyatu dengan kesempurnaan, setiap kekuatannya mampu menggerakkan Dao Agung langit dan bumi, bahkan mendapatkan pencerahan hukum masa kini dan mendapatkan kekuatan tersebut.
Tepat di momen ini, ketika Wu Tai bersama Jitong beranggapan jika Huang akan tewas di bawah kemampuan Tianjun, King Zihao lantas menggunakan tubuh benih abadi untuk menghancurkan bulan ungu dan memberikan tendangan madun kepada Wu Tai orang yang sok keras. 还是这么不会说话。 Dikarenakan sudah membuat perjanjian menggunakan kekuatan di ranah yang sama, bahkan tidak mengerahkan kekuatan benih abadi, Ziri Tianjun menggunakan energi burung ponik ungu melanjutkan duel baku hantam, sementara Huang mengaktifkan teknik Kunpeng. Meski teknik ponik sejati memiliki wujud energi dari penguatan benih abadi, serta mampu dikombinasikan api dalam tubuh membakar segala hukum, namun jelas hal ini tidak membuat Xiao gentar sedikitpun. Pasalnya Dao abadi merupakan tubuhnya sendiri dan menciptakan teknik tubuh Kunpeng dari tubuh sebagai benih abadi, sehingga King Xiao berhasil memenangkan pertarungan. 好快！ Di waktu bersamaan, ketika para murid Akademi Tianzhen sedang merayakan kemenangan Huang, pintu masuk istana abadi bawah tanah tiba-tiba muncul di area tersebut. Hal itu pastilah diakibatkan oleh perbaku hantaman sebelumnya. Oleh sebab itu, Xiao meminta seluruh murid untuk memanfaatkan kesempatan ini menjadi orang pertama memasuki istana abadi. Belum sempat memimpin rombongan, ketiga jenius Lanxian, Da Su Tao bersama petapa Kiku menghadang Xiao, di mana Lanxian mengatakan, walaupun Ziri Tianjun sudah mengakui kekalahan, tetapi muncul istana abadi berkat duel sebelumnya, sehingga membuktikan bahwa istana abadi telah mengakui kekuatan mereka. Terlebih lagi, jika Huang membiarkan seluruh murid tingkat keroco mendapatkan kesempatan ini, hal itu cuma buang-buang waktu. Oleh sebab itu, Lanxian menyarankan Huang mementingkan pewaris terkuat dari 3 akademi untuk menjelajahi area tersebut. Pasalnya mereka berempat sudah mencapai ranah void dan hanya menunggu waktu menghadapi perang besar melawan domain asing. Sambil mengingat pesan tetua agung sebelumnya hari keberangkatannya, Xiao tidak perlu lagi menyembunyikan kekuatannya di hadapan semua orang, di mana persaingan 3 akademi hanyalah masalah kecil jika dibandingkan sama perbatasan kekaisaran. Soalnya ada banyak orang belum bisa menerima identitas Huang sebagai darah pendosa dari Clancy. Oleh sebab itu, sang tetua meminta Xiao untuk segera kembali membungkam semua dunia yang telah menolak darah pendosa. Dan tiba-tiba... 谁不是？ Di saat beberapa orang terkejut melihat ranah Huang sesungguhnya, Ziri Tianjun mengambil kesempatan ini untuk menantangnya bertarung. Dia lantas dengan penuh percaya diri menggunakan tubuh manifestasi bentuk sejati energi ungu primordial, sehingga mampu mengubah hukum dan langit menciptakan rantai ilahi Dao Agung. 不可能败！那就是鸿蒙子机种的真容。 Meskipun dihadapkan tubuh manifestasi matahari benih energi ungu sejati, namun pada dasarnya hal ini tidak membuat Xiao gentar sedikit pun. Pasalnya benih abadinya dikenal tak terkalahkan. Oleh sebab itu, King Xiao dengan cepat menunjukkan tubuh manifestasi dunia agung. Ketika semua orang dibuat tercengang dengan kekuatan Xiao, Ziri Tianjun justru mengingat kisah masa lalunya. Meski di mana Raja Langit Muda adalah salah satu murid paling diunggulkan Akademi Immortal, tapi dia berambisi melampaui Raja Langit Muda. Oleh sebab itu, Ziri Tianjun secara ugal-ugalan menyerang Xiao. Tapi... 快住手！什么两元至尊？你败了。
Kejadian barusan tidak hanya menjadi pukulan telak bagi Tianjun, dia sendiri tidak mengerti kenapa Dao Agung miliknya bisa kalah dari Huang, sehingga Jitong memintanya untuk balas dendam suatu hari nanti. Di tengah-tengah percakapan ini, seorang tetua Akademi Immortal terlihat menghampiri kedua muridnya. Dia juga menjelaskan beberapa hal yang perlu diingat oleh Ziri Tianjun. Kalau Ziying datang terlambat menghentikan kemampuan Huang, mungkin Tianjun akan rebahan dalam waktu panjang untuk memulihkan diri. Pasalnya Huang telah melewati jalan kultivasi langit yang belum pernah dilalui oleh para pendahulu. Kalah dari Huang bukanlah akhir dari segalanya. 以身为主那条绝路。 Beberapa saat kemudian, mengingat Si Hao adalah kultivator suka memangsa binatang kuno, badak bercula satu alias Jin Jiosi buru-buru memohon ampun kepadanya. Dia juga beralasan kalau tubuh maupun kulitnya tidak lezat untuk dimakan. Di waktu bersamaan, ketika Mono baru memuji tubuh benih abadi Si Hao jadi tambah ganteng, bahkan membuatnya kelepak-kelepak. Fluktuasi aura kemasan tiba-tiba saja muncul dari pintu istana abadi, sehingga menandakan perburuan harta karun sudah dimulai. Sehingga King Si Hao bergegas memimpin seluruh murid Akademi Tiansen masuk lebih awal. Melihat kepergian Huang, sosok naga bonar keluar dari tungku Da Su Tao, serta memintanya untuk segera mengambil kesempatan. Jika tidak, mungkin dia akan kehilangan semua harta di dalam istana abadi. Sementara itu, menyadari ada sosok menuju ke arahnya, Si Hao dengan sigap memblokir serangan tersebut. Dia juga menyarankan Ten Yutu bersama murid lain untuk pergi terlebih dahulu, sedangkan dirinya akan mengatasi masalah tersebut. Nah, di sini akhirnya terungkap sebuah fakta ya guys ya. Selain ada 4 jenius dari Akademi Suci, Akademi Immortal, ada sosok misterius di balik layar yang katanya era mengguncang dunia akan segera tiba. Waduh, kira-kira ini orang siapa ya guys ya? Ada yang tahu? Coba tulis di kolom komentar ya guys ya. Wadidaw, seperti itulah pembahasan alur cerita Donghua Perfect World episode 238-nya. Gimana guys pendapat kalian? Bener-bener edun parah ya kan? Oke lah, segitu dulu untuk pembahasan kali ini. Sampai jumpa lagi di hari Jumat depan. Terima kasih banyak banget buat kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa dipencet tombol subscribe-nya dan nyalain juga notifikasinya supaya nggak ketinggalan video menarik lainnya. Di sini Ketua Sekte undur diri dulu. See you and bye-bye. I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free.